Astagfirullah. 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 Pintu tiba-tiba seperti digedor dari dalam, teman-teman. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Teman-teman, baru saja saya akan coba masuk ya ke dalam rumah Belanda tua ini. Seakan-akan pintu depan ya itu tergedor dari dalam. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Firqah dimanapun yang sedang berada, selamat malam menjelang pagi teman-teman. Baiklah, di edisi video kali ini ya, Firqah akan mencoba mengeksplor keberadaan sebuah rumah Belanda tua yang dari informasi yang saya dapatkan, rumah Belanda ini sudah terbengkalai di tahun 2014. Dulunya rumah Belanda ini masih digunakan, difungsikan oleh pemiliknya ya, yang pemiliknya dulu merupakan seorang pengusaha Chinese. Namun sejak tahun 2014 rumah ini dikosongkan dan terbengkalai hingga saat ini. Firqah kurang mendapatkan informasi yang cukup teman-teman tentang mengapa ya lokasi ini dibiarkan terbengkalai yang seperti ini. Namun setidaknya saya mendapatkan cerita-cerita yang berkaitan dengan lokasi ini sehingga saya tertarik ya, ingin mengeksplor keberadaan rumah Belanda yang saat ini akan kita eksplor. Baik sahabat, kita akan coba telusur ya, seperti apa sih kondisi terkini dari rumah Belanda ini. Teman-teman, aku cukup kaget ya, serius, baru di depan saya sudah mendapatkan sambutan luar biasa. Sebentar, baik, kita coba lihat ya pintu yang seakan tadi ya, seakan digedor dari dalam, pintunya yang seperti ini. Jadi pintu ini di depan mata saya ya, itu seperti ada yang buka dari dalam. Astagfirullah. Baik, kita akan coba explore teman-teman, dan aku memang sedikit merinding ya masuk lokasi ini. Saya pastikan di dalam bangunan rumah Belanda tua ini ya tidak ada satu orang pun gitu, karena akses masuk di bangunan ini cukup sulit yang pertama, dan yang kedua bangunan ini sudah tidak mungkin lagi gitu ya ada yang menempati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang beberapa orang ya yang lewat di bangunan Belanda tua ini, karena ini memang persis ya di pinggir jalan raya lokasinya, tanpa adanya suatu penerangan apapun ya di rumah ini. Beberapa orang yang lewat di depan itu melihat sosok tua yang terkadang seakan duduk ya di teras depan bangunan ini. Ini benar-benar sebuah bangunan Belanda tua. Teman-teman bisa dilihat ya karakteristik bangunannya yang seperti ini. Apakah itu model kusennya ataupun model plafonnya ya yang di atas yang seperti itu. Kalau kita perhatikan ya secara detail, ini masih bagus banget. Kemudian yang bikin
tidak terlupakan ya, kalau ini merupakan bangunan Belanda, adalah ciri khas jendela bangunan Belanda seperti ini. Selalu tinggi dan tinggi, kemudian selalu berkaca gitu ya, sehingga ruangan-ruangan rumah Belanda itu selalu terang. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini ternyata tembus ke arah situ ya. Baiklah sahabat, kita akan coba melihat ke ruangan yang sini ya, yang belum kita masuki. Ya Allah, aku baru mau masuk saja sudah mendapatkan sambutan teman-teman. Karena penghuni ya rumah ini adalah burung-burung walet yang seperti itu. Kalau aku perhatikan lampunya cakep ya, lampu gantungnya itu cakep. Lagi adalah satu set jendela yang berada di situ, keren. Pintu rumah ini kalau aku perhatikan ini ada 2 buah bagian gitu ya bosku. Bagian luarnya bermodel berbeda, kemudian di bagian dalamnya bermodel tirai gitu ya. Keren sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok nenek tua yang terkadang muncul ya di bagian teras depan rumah ini. Astagfirullah. Di dalam situ hanya sebuah toilet saja rupanya, teman-teman. Baik, kita coba ya ke bagian sisi yang lain. Seperti apa kondisi bangunan ini gitu. Aduh, dan udah parah sih ya kalau aku perhatikan. Dan aku mulai dikerubuti nyamuk ini. Lupa ya nggak bawa lotion nyamuk. Pintunya selalu terdiri dari 2 bagian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Di bagian belakang udah parah, teman. Ya Allah. Astagfirullah. Ini rumah bisa ditembus enggak ya? Ya Allah, tanganku dikerubuti nyamuk ya. Ya Allah, udah full dengan semak-semak yang seperti ini gitu loh. Astagfirullah. Aku nggak yakin ya kalau di belakang situ masih ada bangunannya. Karena rumah ini udah selesai gitu loh. Jadi rumah ini hanya lebar saja, teman-teman. Lebar ya, bukan memanjang. Karena kalau aku perhatikan di bagian belakang ini sudah ada itu ya, tembok pembatasnya ini. Nah seperti itu. Kemudian ini bagian belakang sendiri gitu ya. Baik, kita coba ke sisi yang lain. Kemudian di bagian ini ternyata garasi ya bosku ya, semacam garasi gitu. Kemudian plafonnya terbuat dari anyaman. Di pojok sana itu, nah beberapa burung walet atau seriti ya, kurang paham juga. Kemudian di sini, waduh, tumpukan kayunya banyak. Heh, ada suara.
Ada suara, Rek. Astagfirullah. Astagfirullah. Di sini gudang sejabek, teman. Jadi, ya Allah, aku makin lama makin merinding dalam bangunan ini. Serius loh. Ini sudah jam 2 dini hari sebenarnya, teman-teman. Namun sepertinya lokasi ini tetap memberikan rasa geriang-geriang ya. Apalagi saat kita akan masuk pintu itu seakan tergedor dari dalam gitu loh. Allahu Akbar. Kita coba tanya Google dulu jam berapa sekarang, Tomo. Oke, Google, jam berapakah sekarang? Ini hasil penelusuran yang saya temukan. Waduh, tambah jawab yang lain dia, tonton. Sekarang itu sebenarnya sudah jam itu 1.57 ya, seperti itu. 1.57 jam 2 dini hari. Ya Allah, bangunan ini, Rek, masih cakep dan keren sebenarnya. Dan seakan-akan aku memang dengar suara ya dari belakang tadi. Suara seperti astagfirullah. Beberapa kali, Rek, aku dengar suara dari sini. Nah, astagfirullah, ada gedoran dari atas, tonton. Suaranya berat loh, serius. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, suara 2 kali, Rek. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dari atas teman geludak-geludak terus. Astagfirullah. Ya Allah, aku langsung korok, Rek. Serius. Ya Allah. Ada yang ngikut? Sobat. Oke. Ya Allah. Dan terdengar lagi ya. Dari belakang, teman, terdengar hanya suara-suara saja. Baik, kita coba menuju ke bangunan yang berikutnya, yang berada di sebelahnya, teman. Aduh, ya Allah. Nggak tahu ya, di sebelahnya ini juga masih ada rumah Belanda sebenarnya. Astagfirullah.
kondisinya udah tertutup yang seperti ini, teman. Aduh, udah full dengan belukar ini tapi ya. Aduh, terapas nggak ini ya? Ya Allah, terapas saja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aku kecantol rek. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Aduh. Ini bisa dibuka nggak ya? Aduh, nggak bisa teman. Aduh. Itu udah parah sih ini. Aksesnya lewat mana ini? Aduh. Ya Allah. Coba ya kita cari akses yang lain, teman-teman. Ini udah nggak bisa gitulah sini. Aduh. Aduh, dan ini berduri semua loh. Aduh, ya Allah. Aduh. Jadi lokasinya cukup ribut, teman. Dan aduh, keuanganku ya. Nah, ini badanku kotor semua ini. Kita akan coba ya masuk ke bangunan yang berada di sebelahnya. Namun kalau tidak bisa ya sudah ya. Karena udah parah banget sih belukar yang berada di belakang saya ini, teman. Beberapa kali ya terdengar suara-suara dari area belakang rumah yang tua yang sudah kita masuki tadi. Dan pintu itu seakan tergedor dari dalam ya ketika kita mau masuk itu. Ya Allah, ini sudah menjelang pagi. Baik, kita lanjut saja teman untuk melihat ya bangunan yang berada di sebelahnya gitu. Aduh ya Allah, ini sepertinya nggak bisa dimasukin ya. Sepertinya di situ ada satu buah unit rumah lagi sebenarnya. Ya Allah, ini udah parah banget. Serius ya. Ini teman. Oh iya. Masuk enggak ya? Wah, kalau saya perhatikan di bagian bangunan ini sepertinya sudah tertutup rapat, teman-teman. Seperti itu ya, nggak tahu akses masuknya lewat mana ini. Aduh, seperti itu ya. Kita coba masuk nggak ya? Udah parah sih ini, serius. Ini terapas lewat mana? Ini udah parah banget nih seperti itu ya. Aduh ya Allah. Udah parah banget ini, teman. Ngeri juga ya. Sepertinya sih nggak bisa itu dimasuki. Oke teman, jadi ini sudah saya cek ya untuk bisa masuk ke bagian dalam rumah tua ini. Namun sepertinya kita memang nggak bisa, karena ini pintunya ya itu terkunci gitu ya bosku ya, dari dalam. Kita nggak bisa buka, seperti apapun kita nggak bisa gitu. Baik, kita nggak akan paksakan ya. Dan memang kondisinya udah parah banget seperti ini, harus terapas-terapas yang seperti ini ya. Tapi ya wis lah, kita hanya bisa explore ya bangunan yang berada di sebelah sana. Aduh, capek-capek sih. Oke, kita balik lagi saja. Baiklah sahabat, dan sepertinya hanya ini saja yang bisa kita explore, karena bangunan di sebelahnya itu nggak bisa. Saya sampai putar-putar cari akses ya untuk masuk, dan ternyata emang bener-bener nggak bisa.
hanya bangunan pertama ini saja ya yang bisa kita eksplor. Dan di bangunan tua ini ada beberapa interaksi ya, saya bilangnya seperti itu. Apakah itu saat kita mau masuk, apakah itu di bagian belakang dari rumah ini. Setidaknya saya cukup terjawab ya dengan keberadaan rumah yang terbengkalai ini, teman-teman. Dan memang dari cerita-cerita yang saya dapatkan ya, ada sesosok orang tua yang sering kelihatan duduk ya di bagian teras depan ini. Namun secara keseluruhan saya tidak melihat ya, ataupun saya tidak mendengarkan interaksi yang berkaitan dengan apakah itu suara kakek-kakek, apakah itu penampakan nenek-nenek. Saya nggak melihat di dalamnya. Justru saya melihat semacam sosok hitam besar ya di bagian belakang sendiri dari rumah ini, dan beberapa gedoran-gedoran dari area belakang. Hanya itu yang saya dapatkan tonton dari lokasi ini. Baik, dan langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah menonton video saya kali ini hingga tuntas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.